semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat, terutama semangat dalam menuntut ilmu. Ngomong-ngomong nih tentang menuntut ilmu, pada video kali ini saya, Vita Kusuma dari kelas 3 D4 IB ingin menyampaikan sebuah materi tentang metode Newton dan contoh soalnya. Penasaran kan? Langsung aja kita ke materinya yuk. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai metode Newton dan contoh soalnya, yakni merupakan pengimplementasian dari luas dan keliling sebuah bangun datar. Sebelumnya, kita harus mengetahui pokok bahasan pada video kali ini. Yang pertama adalah contoh soal. Yang kedua, ada cara pengerjaan manual atau cara pengerjaan secara matematis. Dan yang terakhir adalah pengerjaan dengan program. Kemudian kita akan membandingkan apakah hasil dari pengerjaan manual sama dengan hasil dari pengerjaan dengan program. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke contoh soal. Tentukan jari-jari lingkaran di atas dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Dan berapakah luas daerah yang diarsir tersebut? Jika diketahui sebuah persegi terletak tepat di dalam sebuah lingkaran dan persegi tersebut memiliki panjang sisi 14 cm. Seperti yang kita tahu, panjang sisi persegi adalah sama di setiap sisinya. Berarti sisi AB panjangnya 14 cm, sisi BC 14 cm, sisi CD 14 cm, dan sisi DA juga 14 cm. Lalu, bagaimana ya cara menyelesaikannya? Oke, kita berlanjut. Langkah pertama adalah kita mencari jari-jari lingkarannya terlebih dahulu. Kalian masih ingat bukan tentang teorema Pythagoras? Saya rasa masih ingat ya. Jadi, teorema Pythagoras adalah sebuah aturan dalam matematika yang digunakan untuk menentukan salah satu sisi dari segitiga siku-siku. Ingat ya, hanya untuk segitiga siku-siku. Untuk segitiga lain yang bentuknya tidak siku-siku, maka tidak bisa menggunakan metode atau teorema Pythagoras. Lalu, apa sih hubungannya antara teorema Pythagoras dengan soal yang tadi? Nah, untuk mencari jari-jari lingkaran, maka kita perlu membuat sebuah garis diagonal seperti ini yang menghubungkan antara titik A dan titik C. Sehingga kita bisa lihat di sini terdapat segitiga siku-siku, di mana sudah diketahui sebelumnya alasnya adalah 14 cm dan sisi tegaknya juga 14 cm. Sedangkan sisi miringnya belum diketahui. Caranya adalah kita mencari sisi miring, yaitu AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat yang merupakan akar dari 14 kuadrat ditambah 14 kuadrat, sehingga hasil AC ini sama dengan 14 akar 2 cm. Ini masih diameternya. Seperti yang kita tahu bahwa jari-jari lingkaran adalah setengah dari diameter lingkaran. Sehingga untuk mencarinya, maka kita menggunakan persamaan R, ini untuk jari-jari,
sama dengan setengah dari AC. Seperti yang tadi ya, AC ini adalah diameter. Sehingga R sama dengan setengah dikalikan 14 akar 2, yakni 7 akar 2 cm. Kemudian di sini terdapat sebuah akar yang kita tidak tahu berapa itu nilainya. Langsung saja, untuk mencari nilai dari 7 akar 2, maka kita akan menggunakan metode Newton. Kenapa tidak menggunakan metode faktorisasi atau metode ABC? Karena di sini kita belajar tentang metode numerik. Nah, metode Newton ini adalah salah satu metode numerik untuk menyelesaikan akar-akar persamaan. Kenapa sih harus menggunakan metode numerik? Karena metode numerik merupakan metode yang mempunyai penyelesaian dengan cara iterasi, sehingga setiap hasil yang didapat selalu lebih teliti dibandingkan iterasi sebelumnya. Sekarang caranya adalah kita membawa 7 akar 2 ini menjadi sebuah fungsi f(x) sama dengan 0. Bagaimana caranya? Caranya adalah 7 akar 2 ini dikuadratkan terlebih dahulu, sehingga 7 dikuadratkan hasilnya adalah 49. Kemudian akar 2 dikuadratkan hasilnya adalah 2, sehingga 49 dikali 2 yakni 98. Agar f(x) sama dengan 0, maka harus dikurangi 98 juga. Gampang kan? Kemudian untuk menyelesaikan sebuah metode Newton, maka kita harus berkenalan dulu. Apa itu sebenarnya metode Newton? Oke, kita beralih sebentar. Nah, metode Newton ini, seperti yang sudah saya bilang tadi, merupakan salah satu metode untuk menyelesaikan akar-akar dari sebuah persamaan. Sedangkan metode Newton sendiri mempunyai sifat, yakni yang pertama, tidak perlu mencari dua fungsi yang berbeda tanda, seperti pada metode biseksi, yang diharuskan kita untuk mencari dua fungsi berbeda tanda untuk mengetahui apakah iterasi dapat dilanjutkan atau dapat dihentikan. Kemudian, yang kedua, metode Newton ini mempunyai konvergensi yang lebih cepat dibandingkan dengan metode biseksi dan metode regula falsi. Dan yang terakhir, perlu menghitung turunan dari fungsi f(x), yang saya rasa itu sangat sulit ketika persamaannya cukup rumit. Misalnya persamaan yang mempunyai polinomial lebih dari 2. Bisa saja polinomial derajat 3, 4, 5, 6, bahkan seterusnya. Itu akan menjadi sebuah persoalan yang sulit. Nah, ini adalah gambar
grafik dari metode Newton. Dan di sini terdapat flowchart-nya apabila kita ingin membuat sebuah program untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan metode Newton. Ini flowchart-nya. Kemudian terdapat langkah-langkah penyelesaian Newton secara grafis, yakni dari poin pertama sampai poin ke-6. Tetapi ingat ya, pada video kali ini saya tidak akan membahas tentang penyelesaian secara grafis, tetapi secara matematis. Jadi kita kembali ke slide sebelumnya. Nah, karena tadi sudah ditemukan persamaannya, yakni x kuadrat dikurangi 98. Dan langkah pertama kita harus menentukan sembarang nilai awal. Di sini saya memakai nilai 10. Ini boleh terserah kalian, boleh 1, 2, 3, berapapun terserah, tapi di sini saya memakai nilai 10 sebagai contoh. Dan toleransi sebesar 0,0001. Toleransi ini adalah derajat kebenaran. Jika nilai toleransinya semakin kecil, maka dia akan mendekati kebenaran dan menghasilkan error yang lebih kecil. Langsung saja kita ke iterasi ke-0. Jadi di sini x1-nya adalah 10. Ini titik awal, yakni 10. Dan fx1-nya adalah x kuadrat dikurangi 98. Sehingga fx1 berarti x-nya ini adalah x1 dimasukkan, sehingga 10 kuadrat dikurangi 98 hasilnya adalah 2. Kemudian untuk mencari f aksen x1. F aksen x1 adalah turunan dari fx1, yang mana turunan dari x kuadrat adalah 2x, kemudian dikurangi turunan dari 98 adalah 0, sehingga ini tidak usah ditulis. Jadi f aksen x1-nya adalah 2x. Nilainya berapa? Nah, x-nya tinggal dimasukkan saja. Berarti ini 2 dikalikan x1 yang besarnya tadi 10. Sehingga f aksen x1 hasilnya adalah 20. Karena f x1-nya masih lebih besar daripada nilai toleransi yang tadi 0,0001, maka iterasi akan berlanjut. Kita sudah melangkah ke iterasi pertama atau iterasi ke-1. Caranya kita harus menentukan x2 terlebih dahulu menggunakan persamaan x1 dikurangi fx1 dibagi f aksen x1. Berarti ini x sebelumnya dikurangi fx1 sebelumnya, fx sebelumnya dibagi f aksen sebelumnya, sehingga didapatkan nilai x1 tadi adalah 10 dikurangi fx1 nya 2 dibagi f aksen x1 adalah 20, dan hasilnya adalah 9,9.
Untuk fx2 persamaannya tetap x kuadrat min 98. Hanya saja yang membedakan adalah nilai x-nya sendiri. Karena ini ada x2, maka yang dimasukkan ke x di sini adalah x2, sehingga 9,9 dikuadratkan dikurangi 98, hasilnya adalah 0,01. Sama juga untuk f aksen x2 nya juga tetap, yakni 2x. Kemudian x di sini diganti dengan x2, sehingga nilainya adalah 2 dikalikan 9,9 sama dengan 19,8. Nah, karena fx2-nya masih lebih besar daripada toleransi, maka tandanya apa? Iterasi tetap dilanjutkan. Sekarang kita ke iterasi kedua, yang mana x-nya sudah berubah menjadi x3. Rumusnya adalah x sebelumnya, x2 berarti dikurangi fx sebelumnya, fx2 dibagi f aksen x sebelumnya, berarti f aksen x2, sehingga nilainya adalah x2 sama dengan 9,9 yang tadi dikurangi fx2 0,01 dibagi 19,8, hasilnya adalah 9, sekian. Kemudian untuk fx2 ini tetap sama persamaannya, hanya saja yang diganti adalah nilai x-nya. Berarti kita masukkan x3 di sini. Jadi 9, sekian dikuadratkan dikurangi dengan 98, hasilnya adalah 0, sekian. Dan untuk f aksen x2 nya juga tetap, yaitu 2x, sehingga f aksen x2 nya bernilai 2 dikalikan 9, sekian, karena ini x3 ya, ini x3, hasilnya adalah 19, sekian. Karena fx2 nya sudah lebih kecil daripada nilai toleransi, maka ada kabar bahagia, iterasinya dihentikan. Nah, sehingga akar dari persamaan 7 akar 2 adalah 9, sekian. Berarti ini tadi sama dengan nilai dari f x3. Nah, ini mohon maaf, ini harusnya 3, ada kesalahan penulisan. Sekarang untuk memastikan apakah hasil dari perhitungan secara matematis sama dengan pengerjaan secara program, maka kita berpindah ke programnya. Nah, ini adalah tampilan awal dari program untuk metode Newton. Saya jelaskan secara singkat tentang programnya.
Yang pertama ini untuk tampilan awal seperti yang sudah dilihat tadi. Untuk memasukkan nilai X ini titik awalnya, dan untuk memasukkan nilai toleransi. Kemudian di sini adalah fungsi yang akan dicari akarnya, yakni X kuadrat dikurangi 98. Dan di sini adalah fungsi turunan dari fx, yakni 2x. Kemudian setelah diklik tadi programnya, maka akan muncul tampilan ini. Jadi nilai x awalnya ditampilkan kembali dengan nilai toleransinya. Kemudian di sini ada i sama dengan 0 untuk iterasi ke 0, dan x sama dengan x0, ini juga untuk x awal. Ini untuk membuat sebuah tabel. Dan yang paling penting, di sini ada i++ dan x sama dengan x min fx dibagi f1x. Ini adalah program untuk melakukan looping. Ini jadi i-nya akan bertambah untuk menandakan iterasi ke n, dan x-nya ini adalah x sekarang sama dengan x lama dikurangi fx lama dibagi f aksen x lama. Jika hasil x ini lebih kecil daripada nilai e, maka nilai i tidak akan bertambah atau berhenti, dan datanya akan ditampilkan di sini. Langsung saja kita mencoba daripada penasaran ya. Kita masukkan x adalah 10 tadi ya. Kemudian toleransi yakni 0,0001 ini. Kemudian kita klik hitung, dan apa yang akan terjadi kita lihat. Tada! Ini adalah hasilnya. Nah, ini untuk kita membandingkan. X1-nya sama ya, 10. Kemudian toleransinya juga sama, 0,0001. Kemudian untuk iterasi ke 0, X1-nya sama dengan 10 sama, fx-nya sama dengan 2 juga sama, f aksennya sama dengan 20 juga sama. Kemudian untuk iterasi ke 1, x-nya adalah 9,9 sama lagi. Kemudian fx adalah 0,01 juga sama. Ini berbeda mungkin karena ketelitiannya cukup tinggi daripada kalkulator biasa. Kemudian f aksennya juga sama, 19,9. Di sini juga 19,9. Dan iterasi keduanya yakni x3 9,899, di sini juga 9,899. Kemudian untuk fx-nya sama 0,00 sekian, ini juga ada 255, ini sama, tapi ini pangkatnya 10 pangkat min 7. Sama, hanya beda penulisan. Kemudian f aksennya adalah 19, sekian. Tuh kan sama lagi. Dan yang terpenting akarnya juga sama.
Ya kan, terbukti bahwa hasil dari program dan hasil dari perhitungan matematis adalah sama. Oke, langsung saja kita berlanjut. Karena ada kesalahan ya. Nah, karena akarnya tadi sudah ketemu, kan kita sekarang tinggal mencari nilai dari luas lingkaran penuh dengan persamaan pi dikalikan r kuadrat. Pi nya adalah 22/7 dan R tadi kan 7 akar 2. Nah, 7 akar 2 setara dengan 9, sekian dikuadratkan. Hasilnya adalah 308 cm kuadrat. Sedangkan untuk mencari luas persegi adalah rumusnya S kuadrat atau sisi kali sisi. Yang kita tahu sedari awal panjang sisinya adalah 14 kuadrat, sehingga hasilnya adalah 196 cm kuadrat. Dan untuk mencari daerah yang diarsir, maksud saya luasnya, maka luas lingkaran tersebut dikurangi dengan luas persegi. Karena perseginya di dalam lingkaran, otomatis lingkarannya lebih besar daripada persegi, gitu kan? Yang besar dikurangi yang kecil. Sehingga di sini 308 dikurangi 196, hasilnya adalah 112. Oke, selesai. Bagaimana? Sangat mudah bukan materinya? Semoga materi yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.